Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang mengidentifikasi modalitas dan gaya belajar kepada dosen pengampu Arif Mutakin, MPD yang terhormat. Saya sendiri sebagai pemateri atas nama Alifah Putri Maimunah dengan NIM 2302514 dan teman saya. Saya Nada Salsabila dengan NIM 22231119. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adapun bahan kajian yang disampaikan pada materi ini yaitu tentang pembelajaran teori kontrafistik dalam hal yang pertama konsep dasar gaya belajar dan mengajar, yang kedua modalitas belajar, dan yang ketiga upaya meningkatkan modalitas belajar. Adapun materi yang pertama itu tentang konsep dasar gaya belajar, di mana gaya belajar itu merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu dengan mencari dan mencoba secara aktif, sehingga pada akhirnya individu dapat mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar. Gaya atau kesukaan belajar juga dipandang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Namun, bisa juga dikatakan bahwa gaya belajar itu adalah suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan dalam menyerap informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Siswa juga menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman yang dimilikinya, maka ia akan memperoleh tujuan dari pembelajaran dengan maksimal juga. Kemudian yang kedua itu konsep dasar gaya mengajar. Nah, konsep gaya mengajar itu dapat diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan, sehingga siswa dalam proses belajarnya senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. Sehingga dalam pembelajaran itu tidak lepas dari adanya seorang pendidik atau guru yang senantiasa memberikan pendidikan dan pengajaran serta pengarahan terhadap peserta didik. Di samping itu juga, pendidik diharapkan bisa membawa perubahan bagi anak didiknya, karena pada hakikatnya pembelajaran itu memiliki misi, yaitu salah satunya mendapatkan perubahan dalam diri individu untuk lebih baik. Kemudian materi selanjutnya itu modalitas belajar. Modalitas belajar itu adalah di mana cara seseorang dalam menyerap informasi melalui indera yang dimilikinya. Namun cara tercepat juga bagi otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Modalitas belajar ini digunakan untuk memanfaatkan gaya belajar siswa, karena pemanfaatan gaya belajar siswa yang tepat itu dapat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan suatu proses belajar siswa. Namun pada umumnya setiap orang memiliki akses ketiga modalitas atau visual, auditorial, dan kinestetik. Tetapi hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas belajar yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Orang tidak hanya cenderung pada satu modalitas tertentu yang dapat memberi mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. Jadi modalitas belajar itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada visual, auditorial, dan kinestetik. Tiap-tiap modalitas belajar memiliki ciri-ciri khusus sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dalam mengajar. Ya, modalitas belajar peserta didik yang pertama itu ada modalitas belajar visual, di mana lirikan ke atas bila berbicara itu dan berbicara dengan cepat. Namun bagi siswa yang bergaya belajar visual itu memegang peran penting adalah yaitu mata atau penglihatan visual. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya dengan langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran.
Ciri-ciri modalitas belajar visual yaitu berbicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasinya, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, pembaca, cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan ciri-ciri terakhirnya itu adalah seringkali meminta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Yang kedua itu modalitas belajar auditorial yang akan dilanjutkan oleh teman saya Nada Salsabila. Silakan. Baik, yaitu materi selanjutnya adalah modalitas belajar peserta didik yang kedua, yaitu modalitas belajar auditorial, yang dimana lirikan ke kiri atau ke kanan mendatar bila berbicara sedang-sedang saja. Siswa yang bertipe auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperlihatkan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak auditori ini dapat mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara atau tinggi rendahnya suara itu, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Nah, ciri-ciri modalitas belajar auditorial yaitu saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, penampilannya rapi, mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengungkapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia pembicara yang fasih, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, berbicara dalam irama yang terpola, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan dengan warna suara. Selanjutnya, next. Modalitas belajar peserta didik yang ketiga adalah modalitas belajar kinestetik, yang dimana lirikan itu ke bawah bila berbicara dengan lemah lembut, lemah lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri modalitas belajar kinestetik ini yaitu berbicara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Next. Nah, materi selanjutnya itu upaya meningkatkan modalitas belajar. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas guru. Sudah pasti guru adalah sosok yang menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai guru, seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tak hanya bicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologi anak.
Yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak dan Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak atau Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Next. Nah, yang ketiga yaitu pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak atau Ibu guru terapkan. Bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat adalah memanfaatkan media belajar. Tentunya media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang dan masih banyak lagi yang tersedia di internet. Yang kelima adalah lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.